Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudari-saudara, para sahabat kenalan semuanya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Romagus CSSR pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Semoga kita boleh menjalani hari ini dengan penuh syukur, dengan penuh iman, dan tentu saja dengan penuh tanggung jawab. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Dalam Injil tadi kita mendengarkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi heran melihat bagaimana Yesus dalam tanda kutip melanggar hukum Sabat.
melanggar hukum Sabat. Karena dia tetap bekerja, Yesus tetap melayani, Yesus tetap mewartakan kabar baik, Yesus tetap mewartakan atau bahkan membuat mujizat pada hari Sabat bagaimana kita dengar dalam beberapa hari terakhir ini. Saudari-saudara, sebetulnya itu hanya intervensi pertama dari Yesus. Bagaimana kita dengar pada ayat 21, bab 7 ayat 21 yang mengatakan begini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Jadi yang seolah-olah melanggar hukum Sabat tadi itu barulah intervensi pertama Yesus. Yesus bermaksud melakukan lebih daripada hanya memperbaharui agama, hanya memperbaharui praktek-praktek hidup beragama yang tidak disertai dengan spirit pelayanan tulus dan penuh kasih. Yesus ingin melakukan lebih daripada itu, sebagaimana ditekankan ayat 21 tadi, yaitu membaharui seluruh ciptaan. Tidak hanya sekedar memperbarui pelaksanaan agama atau peraturan-peraturan agama, tetapi ingin lebih luas lagi, yaitu memperbaharui seluruh ciptaan. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menunjukkan wajah baru Allah dalam setiap pewartaannya, dalam setiap tanda-tanda ajaib mujizat yang dilakukannya, yang seolah-olah bertentangan dengan kitab-kitab perjanjian lama, tapi sebetulnya tidak. Allah adalah Bapa yang mengutus putranya untuk menyelesaikan karya-karya Allah. Karya apa itu? Ya, karya untuk memperbarui dunia. Kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, sejak awal mula Allah bermaksud menciptakan manusia dan seluruh ciptaan lainnya itu hidup bahagia bersama dengan Allah sendiri. Akan tetapi kita tahu bahwa kemudian manusia jatuh dalam dosa dan akibat dosa adalah maut. Bapa yang penuh kasih itu kemudian mengirimkan nabi-nabi untuk memperingatkan bangsa Israel, memperingatkan kita juga supaya berjalan lurus di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tapi kita tahu juga ada sekian banyak nabi yang kemudian dibunuh, ada yang ditolak, ada yang dilempari dengan batu. Karena itu kemudian Allah mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menyelesaikan karya ini, membawa kembali semua manusia kepada Allah. Dan dalam segala hal yang dilakukan oleh Yesus, saudari-saudara, Allah berusaha untuk memberi hidup. Tadi saya katakan akibat dosa adalah maut, kematian. Tetapi apa yang dilakukan Yesus melalui seluruh karyanya ingin memberi hidup. Dan karya yang teragung dari Yesus adalah kebangkitan, mengalahkan maut. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, kebangkitan dari dunia orang mati tidak berarti kembali hidup di bumi seperti sebelumnya. Tidak seperti itu. Melainkan memulai suatu kehidupan yang telah berubah. Hidup bersama dengan Allah, hidup mulia. Orang-orang mati akan bangkit lagi, pasti. Tentu saja, menurut iman kita seperti itu. Dan kita harus memegang itu. Karena iman, maka kita memperoleh hidup melalui kebangkitan. Tetapi, saudari-saudara, kita juga berbicara tentang kebangkitan dalam kehidupan orang-orang beriman, kita-kita ini yang masih hidup. Kebangkitan dalam hidup kita masing-masing.
Sabda Yesus yang diterima dalam iman memberikan kita hidup, memberi kita kehidupan. Dan sabda yang telah memberi kita kehidupan ini kemudian akan tertanam dalam hati dan lalu mengubah hidup kita. Kalau hidup kita berubah, dia akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, sanak saudara, rekan-rekan kerja. Dan kalau semua bergerak dalam hidup yang telah diperbarui, maka dengan sendirinya saudari-saudara, dunia akan berubah. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan dan kehidupan baru berkat jasa Yesus Kristus, jasa kebangkitannya, tidak cukup kalau hanya diwartakan untuk bangsa sendiri. Tidak cukup kalau hanya untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu sendiri. Peristiwa agung dan semulia itu hendaknya kita wartakan kepada segala bangsa, dimulai dari tempat kita hidup, dalam keluarga, di tempat kerja, di komunitas kita, dan selanjutnya kepada seluruh dunia. Demikianlah sebetulnya saudari-saudara tugas misioner kita. Siapapun yang dibaptis dengan sendirinya otomatis diutus dalam misi untuk pewartaan kabar baik, dalam misi untuk membawa, menuntun semakin banyak orang kembali kepada Tuhan. Itulah tugas kita saudari-saudara. Itulah tugas setiap orang beriman, tugas setiap pengikut Kristus. Moga-moga saudari-saudara, karena iman kita masing-masing, juga karena inspirasi firman Tuhan hari ini, kita semakin dimampukan untuk membarui dunia, membarui seluruh ciptaan, ambil bagian dalam karya Tuhan, membarui seluruh ciptaan dengan membarui hidup kita masing-masing. Kalau hidup kita dibarui, percayalah, semakin banyak orang di dekat kita yang juga akan turut berubah. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah wajah Allah yang membarui seluruh dunia, membarui hidup kami juga. Kami percaya bahwa rahmat kebangkitan-Mu itu sungguh membarui kami, sungguh membawa kami kembali kepada Bapa. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami tidak ingin menjadikannya sebagai kekayaan iman kami sendiri-sendiri, tetapi juga berjuang mewartakannya ke seluruh dunia melalui sikap, kata-kata dan tindakan kami sebagai orang beriman. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.